saudara-saudaraku semua, keturunan Uyut Loji yang berada di Kampung Nanggela, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajuralang, Kabupaten Bogor, untuk melestarikan, merawat harta peninggalan dari Uyut Loji yang berada di Kampung Nanggela, Sukmajaya. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa kabar sedulurku semuanya, para penonton channel Tin Bagus Ciporo. Semoga kita selalu sehat dan bahagia, dan kita selalu setia, semangat dalam menambah iman dan takwa kita kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmatnya kepada keluarga kita tercinta. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Acin dan Bapak Anda dan Ibu Hajah Acin sebagai pengelola padepokan ini, yaitu tempat penyimpanan alat-alat karawitan peninggalan makam keramat Uyut Loji. Kami ucapkan terima kasih telah menerima channel Tin Bagus Ciporo untuk pengambilan video di area ini. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Kinan yang selalu setia menemani channel Tin Bagus Ciporo. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Pecong, Bapak Godon, dan Bapak Amir yang selalu setia menemani channel Tin Bagus Ciporo. Oke sedulurku, sebelum kita untuk melihat atau mengeset barang-barang kesenian yang ada di sini, terutama gongnya, terlebih dahulu alangkah indahnya kita mendengarkan cerita sejarah tentang alat-alat musik karawitan peninggalan makam keramat Uyut Loji oleh Bapak Kinan sebagai sesepuh di area Nanggela, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajuralang, Kabupaten Bogor. Oke Bapak Kinan, silahkan, dan waktunya kami ucapkan sebelumnya terima kasih banyak yang selalu support channel Tin Bagus Ciporo. Riwayat sejarah daripada adanya peninggalan daripada orang tua kita, sesepuh kita, yaitu satu perangkat alat kesenian yang dimana alat kesenian ini yang diwariskan oleh Uyut Loji untuk anak cucunya. Zaman dulu konon katanya ini merupakan suatu alat kesenian yang setiap keluarga besarnya ada keperluan hajatan, nyunatin, pengantenan, ini selalu di panggung atau selalu tampil di tempat yang hajatan. Uyut Loji memelihara seperangkat alat kesenian ini adalah untuk membekali daripada anak cucunya. Zaman dulu ini adalah dipanggungkan
di mana setiap hajatan manggung, kalau ini tidak dipanggungkan, ya selalu ada hambatan. Makanya setiap saat, walaupun hanya sekedar manggung, ini harus dipanggungkan, harus dipajangkan, dipajengan. Termasuk ini juga gongnya juga memang harus dipajangkan, walaupun tidak ada yang penabuhnya. Ya alhamdulillah, ya kurun waktu demi waktu, budaya kesenian semakin berubah. Ya sampai saat ini alhamdulillah alat kesenian masih terpelihara, masih ada, masih utuh. Hanya sebagian yang merupakan dari bahan kayu udah mulai lapuk atau pudar, sudah tidak bisa tertahan oleh waktu. Ya kalau kita imbangi antara usia saya dengan tempat gong ini, barangkali lebih tua tempat gong ini. Kalau kita lihat dari ukiran-ukiran juga, saya ingat lahir ini udah ada. Artinya Haji Encim lahir 56, saya lahir 57. Karena Haji Encim mamang saya ponakannya. Hanya perawatan ini memang kita laksanakan perawatan secara bersama-sama dengan keluarga besar daripada Uyut Loji. Ya terima kasih juga kepada seluruh saudara yang sampai saat ini masih dapat memelihara keutuhan persaudaraan, yang dimana memang kita sadari bersama semakin kesini ya kesatuan persatuan udah semakin kurang, karena kurangnya penerangan untuk memberikan keterangan bahwa ini masih saudara ini, bahwa ini masih keturunan ini. Jadi karena tidak adanya ikatan, makanya sudah mulai ikatan kekeluargaan udah semulai semakin kurang, pudar. Kemudian riwayat sejarah ini tadi sebagian udah diterangkan. Alat-alat ini juga menurut riwayat sejarah masing-masing mempunyai nama, termasuk nama-nama gongnya, termasuk yang kecil-kecilnya juga itu ada nama-namanya. Ya termasuk memang prajurit-prajurit Uyut Loji diterapkan, dimasukkan ke alat kesenian ini. Kenapa diperlakukan seperti itu? Dulu setiap mau manggung, gong ini dijemput sebelum berangkat juga disapun. Layaknya pengantin. Layaknya pengantin. Digandong juga pakai payung seperti itu. Kenapa? Kalau tidak diperlakukan seperti itu, gong ini tidak berbunyi, bedeg. Tapi setelah diperlakukan seperti itu ya dipukul sekali ya kedengeran. Seantero kampung ini terdengar kan gitu. Termasuk perangkat-perangkatnya juga ada suaranya kan gitu. Kalau ini sudah ya memang namanya juga budaya dari dulu, di perawatannya seperti itu ya dirawat sampai dengan ya dulu mah disajenin sebelum manggung, disesajenin ya. Kalau sekarang barangkali anak-anaknya sudah nggak ada yang legen, nggak ada yang tahu perawatan seperti itu. Sampai dengan dulu kan itu kalau habis mandi dikasih makan, artinya pakai sambal goang, pakai lalap gori seperti itu. Kalau sekarang kan udah nggak ada yang memakaikan seperti itu. Ya mohon maklum aja kepada sesepuh-sesepuh dulu. Sampai dengan ini perawatannya seperti ini. Dulu karena perawatan seperti itu, setiap ada kejanggalan sedikit-sedikit masuk, artinya masuk rohnya masuk ke seseorang, jadi nyurup, jadi mengganggu daripada yang hajatan, grebeg mengganggu. Jadi iya gitu itu salah satunya. Makanya jarangnya pakai. Karena dulu mah ngirim hadiahnya seperti itu. Sekarang kan kirim puji, kirim hadiah, kirim suratul Fatihah, dikirim rohnya, arwahnya, dikirimin puji. Ya alhamdulillah. Barangkali dengan perubahan tata kehidupan kita ya disesuaikan dengan itu.
zaman dulu ya barangkali seperti itu. Itu saja sekedar penerangan tambahan dari saya. Barangkali ada hal-hal yang kurang terkesan, kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Bapak Kinan yang telah memberikan cerita terindahnya tentang sejarah alat-alat kesenian peninggalan Uyut Loji. Sebelum kita melakukan percobaan atau membunyikan alat-alat kesenian peninggalan Uyut Loji, alangkah indahnya terlebih dahulu kita mendengarkan cerita dari Bapak Haji Acin sebagai pengelola alat-alat musik ini. Kami harapkan kepada penonton setia tetap semangat untuk mendengarkan atau menonton video ini, dan jangan lupa untuk subscribe-nya. Kami harapkan subscribe dan like-nya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Juga pada kesempatan yang baik ini sekilas bahwa gamelan yang ada di depan kita ini sesungguhnya memang peninggalan Uyut kami, Uyut Loji, dan sebagai informasi saja, memang kami juga tidak mengalami sejak pertama kali. Ini sudah beberapa keturunan gitu ya. Alhamdulillah sekarang tahun 2021 ini masih ada ya, artinya terutama yang sifatnya dari perunggu ya boleh jadi memang kuat gitu ya. Namun perangkat yang lain misalnya gawangan, kemudian tempat keromong dan gedemung ya sudah tidak layak lagi, sehingga sudah diatur dengan rupa sehingga tidak nampak lagi berbagai wujud tempat gedemungnya itu. Juga gawangan ini memang cukup kuat sebenarnya, tapi kita juga ingin menjaga kelestariannya ini sehingga gongnya itu kita tempatkan di atas, karena memang selama ini tidak dipanggungkan lagi gitu ya. Karena apa? Mungkin karena perkembangan dan kemudian ketidaktahuan kita semua, sehingga beginilah adanya. Untuk sekilas sejarah ya, setahu saya bahwa ini memang sejak saya lahir dan sudah ada ya. Tahun berapa Pak kelahirannya Pak? Saya tahun 1956. Lahir saya di sini, tempat ini Pak. Iya. Untuk sejarah ini dari dulu ya Pak ya? Untuk sejarah gamelan ini bahwa memang dari dulu ceritanya orang tua kami di sini, dari sejak Uyut Loji ada sudah dipersediakan seperti ini. Kalau kita lihat dari relief-reliefnya juga memang itu bukan buatan orang sini gitu ya. Iya. Artinya bisa juga beliau mungkin bisa juga dari ukiran Jepara misalnya gitu kan. Iya. Dan itu kita juga jadi nggak ada untuk itu gitu ya. Cuma saya menyaksikan seperti ini ya memang cukup unik, dan itu ada di atasnya relief ular ya, ular kepalanya ada dua ekor ular dan seperti itu. Yang tahu saya memang pada saat saya di Hitan ya ini masih dipakai ya. Iya. Pakai untuk menyambut kedatangan tamu. Setelah itu setahu saya memang tidak dipakai lagi gitu ya.
Dan sehingga memang yang apa namanya menayagi ya tuh bahasa Sundanya, nayagannya ini memang udah pada meninggal. Nayagannya dulu dari daerah sini semua ya, Pak? Iya. Kayak ya almarhum Kisaran, kemudian Sanir, kemudian Ocan segala, terus kemudian ada di sana lagi di Nenggela ujung sana, Pak Amben itu Pak, mereka itu yang tapi pasti ada apa memainkan. Beliau udah meninggal ya, Pak, udah meninggal semua. Udah meninggal semua, sehingga kita juga merasa ya kehilangan kehilangan narasumber gitu ya. Iya, Pak. Dan saya juga mohon maaf karena selama ini kurang ngeh gitu ya, kurang ngeh atas nilai-nilai sejarah ini ya, sehingga ya kita anggap biasa-biasa aja gitu ya. Namun kalau orang luar menganggap lebih dan sebagainya ya terima kasih banyak gitu ya, karena memang begitu adanya gitu ya. Tentang silsilah saya kira itu juga kita sudah kehilangan narasumber yang fasih gitu ya. Kemudian juga tentang perangkat ini dulu waktu saya di Hitan itu masih lengkap, artinya ada itu, ada gendangnya, ada rebab, hal-hal seperti itu memang yang udah nggak ada gitu, termasuk kayunya gitu ya, udah rapuh gitu ya. Kemudian juga satu hal yang barangkali yang perlu saya sampaikan, sekali lagi terima kasih atas penilaiannya bapak-bapak semua. Namun juga kami mohon maaf perlakuan saya seperti ya hanya merawat apa adanya. Demikian sekilas info dari saya. Walhul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudaraku semua, keturunan Uyut Loji yang berada di Kampung Nenggela, Desa Sukmajaya, Kecamatan Tajuralang, Kabupaten Bogor, untuk melestarikan, merawat harta peninggalan dari Uyut Loji yang berada di Kampung Nenggela, Sukmajaya. Mari.